belum muncul sama sekali. Butuh damage gak sih kalau Butuh dari dong, junglernya? Lancelot ini. Lancelot ya? Assassin lah, apapun lah. Assassin. Link sih. Dari Temples of Blade dia bisa cancel Numenon Quest. Atau tapi ternyata tidak. Lebih ke Gusion. Finally. Muncul. Perdana ya Wow. berarti Gusion di playoff ya? Playoff perdana ya? Perdana benar. Finally Gusion muncul, akankah Gusion bisa menguasai early-nya? Wow. Ini nih, seru nih. Seru nih. Let's Wow, see seperti wow, apa wow. akankah draft yang memang sudah diamankan oleh pemain dari Onyx ini akan sangat-sangat baik karena ini baru lagi dimunculkan di MPL atau akan berakibat malah Bigetron apa yang berhasil memenangkan pertarungannya. Ya. Yes. Tuh, oke. Dan ini ya para sobat Onyx udah bersorak-sorai ya dengan kemenangan pertama tadi yang sudah didapatkan. Harusnya menjadi boostingan moral juga untuk game yang kedua. Tapi sebelum itu, aku minta suaranya untuk Sonic. Mana suaranya? Dan Bigot Troopers. Gak mau kalah juga yang pastinya. Mereka di sini saling memberikan dukungan untuk masing-masing tim. Dan ini dia game yang kedua akan segera dimulai. Oke, game kedua Land of Dawn akan menjadi saksi. Gusion pun sudah ready kali ini. Siap untuk membuat kita tercengang. Tapi Max dengan Pakitonya. Wah, Kita tahu track high and recordnya dry. cuy. Tapi dia high and dry. Ya, Ya, itu akan sangat-sangat menyakitkan sekali. tapi lumayan jarang loh aku melihat Pakito jungler dengan high and dry. Ada beberapa yang menggunakan itu yang memang sangat-sangat jarang pula. Yap. Tim Moreno sudah level 2, cepat banget untuk lihat ladder wave minion. Ki langsung saja masuk ke dalam area. Purple buff yang dimiliki oleh Onyx Esports lalu balik lagi. Oke, dan Kairi yang masih cukup untuk menghabisi jungle-nya sendiri. Dan di area tengah udah mulai terjadi adanya adu poke antara kedua roamer dan juga mid laner kali ini. Tapi belum ada damage yang berarti juga. Masih bisa disengage begitu saja. Tapi Bigetron Alpha dengan clearing yang cepat mereka sedikit demi sedikit. Oh, tapi lihat masih cukup sengit ditarik lagi Shadow Stampede. Tapi itu adalah Ki. Dia adalah tank yang cukup tebal. Yap, damage-nya Kair nggak main-main ya. Kalau Gusion tuh di awal-awal damage-nya apalagi kalau 10 daggernya masuk. Udah. Pusing. Dan ini banyak yang bisa men-trigger mungkin ya untuk penggunaan dari 10 daggernya. Kalau kena dari M Don't Run atau kena M Offended, bisa jadi Kairi langsung melompat juga. Web, untung tadi daggernya masih bisa bertahan. Ada Guardian Bulwark tadi langsung mental aja. Tidak jadi di mark untuk player Bigetron Alpha. Karena kita tahu. Namun di bagian bawah udah ada pergerakan antara Janus dan juga Fredrin. Yes, Kairinya masih tetap melakukan mencari posisi lah untuk mendapatkan point kill. Sedangkan cewek di atas 2 lawan 1 masih akan sanggup untuk bisa bertahan. Di bottom lane-nya akan ada duel infinite di mana itu adalah pertemuan antara Fredrin dan juga Uranus. Oke, dan sekarang keadaan kembali sunyi, tentram. Tapi Turtle yang pertama, Turtle Camp by Samsung Galaxy A Series sekarang sudah muncul. Akan menjadi satu objektif yang akan dilakukan oleh Onyx Esports. Terlihat udah mulai nge-setup, ditarik menuju ke arah sisinya. Dan dari Bigetron Alpha, akankah melakukan adanya kontes? Karena Moreno, Sorizo, dan Ki juga sekarang udah mulai hadir. Begitupun dengan adanya Max yang akan melakukan adanya adu kontes retribution kan? Buset itu coba lihat Uranusnya aja langsung ngedrop kayak begitu. Untuk dari damage yang begitu besar dihasilkan. Namun untuk kali ini ada Turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports dan juga ke altarnya sudah dikeluarkan. Ki mau pergi ke arah mana? Ada gangguan yang memang terus-terusan diberikan pula oleh pemain dari Onyx Esports. Dua retribution yang on, tapi tadi Boots ya yang berhasil untuk take dan talent prediction by Axe tidak ada perubahan dari game yang pertama. Ada yang tersandwich di tengah-tengah. Iya. Nah, yaitu Pulung dan Miracle. Biasalah ya, perbedaan itu indah kan. Iya. Betul, kalau ada berbeda itu gimana ya? Iya. Monoton nanti ya? Namanya juga predik. Prediksi. betul. Kan. Oke deh, kalau begitu lanjut. Oke, Kairi dengan Gusion dia dapetin 1 point kill. Tapi dia masih bakal bisa nge-burst lagi. Karena tadi yang tumbang itu Uranus. Hero yang kita tahu lumayan tebel. Wait. Time of Kairi. dia kena lagi tapi Kairi sudah berhasil untuk memberikan tanda ke arah satu player. Akankah mau dilanjutkan? Ada Max dideketin begitu saja tapi damage-nya belum begitu terasa di saat dia berhadapan dengan Max. Yes, dan ini dia Bigetron Alpha yang udah mulai bermain stick together dengan emblem yang dibawakan juga nih Om. Yes, dengan emblemnya. Fredrin, berarti masih tetap sama ya tambahannya. Seperti ada juga physical defense. Wah. Cewek, ups. Itu timingnya pas banget loh. Blazing Duet abis dan masih ada Battle Mirror Image ke arah belakang. 3 player dari Bigetron Alpha.
hampir saja bisa menumbangkan cewek. Ya, dengan kayak Andre dengan full penetration juga bakal sakit ketika berjumpa dengan Pakito 1v1. Kalau gak sengaja ketemu ya di jungle, misal dari Gashen-nya. Iya, ditabrak langsung hilang kali ya. Dibalikin bisa-bisa. Yap, karena kita tahu juga dari Gushen ini cukup tipis ya. Dia squishy banget juga dan menuju ke arah Turtle yang kedua sesaat lagi bakal muncul. Tapi kali ini dari Bigetron Alpha bermain cukup aktif ya. Tidak terbawa kembali oleh permainan dari Onyx Esports dan sekarang keadaannya sangat-sangat sengit. Hanya terpaut sedikit aja, naik turun. Nah lo Kiboy mulai maju lagi dengan Ruby yang dia milikin. Tapi masih santai ini mereka agak menurunkan dulu tempo permainannya. Betul. Kita tahu ya dengan dari Gashen mungkin di awal-awal bisa aja permainan langsung dinaikin TMC permainan. Dia bisa aja nge-pick off satu orang ke lane lain lagi. Nge-pick off lagi mid laner, god laner itu adalah makanan yang sangat-sangat nikmat untuk Gashen. Namun untuk sekarang coba lihat lagi ada pertempuran di area Detazel. Tapi untuk dari Ruby-nya gak kuat, belum tepat mengeluarkan dari altar. Malah double kill berhasil didapatkan pula oleh Kairi dengan begitu cepatnya. Yes, itu tadi Keyboy dihilangkan. Top altar yang sedikit terlambat tapi akhirnya bisa ngembalikan keadaan juga. Dua player hilang dari Bigetron Alpha membuat dari Onyx Esports sekarang bisa mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes sama sekali fight yang dilakukan. 2 kali Turtle membuat sekarang dari Gold Gap ya, tapi lihat daggernya connect semua. Mega kill di-secure oleh Kairi. Kenyang terus karena Kairi pastinya suka banget makan di Grab Food karena diskon sampai 90% dia kenyang sampai besok. Kenapa pula? Gak apa-apa. Ya, tapi itu bayangkan itu Uranus. Ya. Iya. Dengan kombinasi 10 dagger tadi langsung menghilang juga untuk Uranusnya. Uranus lah itu. Yang tebel ya. Karena Tebel. atributnya juga belum kali. Iya, Belum. regionnya juga gede. Tapi level 6 lawan level 9 sih ya wajar Ya aja pantas, gitu. wajar lah ya. Wajar. Wajar banget, damage-nya berganda-ganda. Oke, sementara dari Cloud-nya akan pulang. Ki akan kalau lompat ke depan. Marki hanya tinggal menunggu Aba-Aba. Tapi di saat dia masuk, Dondran Walking dikeluarkan pula. Masih selamat. I love you. Ya, tiba deh. Tapi Max sekali ini masih santai melakukan farmingan. Max level 8 tertinggal ya. Kairi OTW 10 sesaat lagi dengan Purple Buff ini pastinya akan mendongkrak pula karena XP lane-nya. Namun Kairi mendapatkan begitu banyak siapa memang karena tubuhnya ditumpuk. Shutdown pun terjadi. Hampir. Iya. Tapi itu dia kekuatan Pakito. High Ender dia sendirian. Benar, itu sih. Kena Solo jab. ya. Ditumbuk, kena jab, perutnya kena uppercut, perutnya menghilang langsung Gashen terkapar di area sungai. Betul, tapi lihat di arah top lane ya, cewek masih bisa mundur dengan Battle Mirror Image. 3 player dari Bigetron Alpha 19 sudah akan dihempaskan, terkena kepada seorang Keyboy. Gak bisa lagi untuk bertahan, berhasil untuk ditumbangkan di tangan Moreno. Dan kali ini Bigetron Alpha kembali mempersempit ketertinggalannya, yang pasti juga pas dengan adanya wipe out ketombe basah dan gatal dengan Head and Shoulders. Widih, itu Tigreal udah berucap ya teman-teman Iya. ya. Kalian Ujangan. kalau mau ngilangin ketombe basah, gatal, udahlah pakai shoulder langsung ya. Iya. Langsung aja itu beli sekarang di minimarket ataupun e-commerce aja. Let's go, kita kembali lagi. Pertempuran di area Turtle akan segera hadir. 3-4 player dari Onyx sudah berkumpul. Masih 3 player dari Bigetron Alpha yang terlihat. Namun sejauh ini Max-nya udah hadir untuk bisa membantu. Tapi untuk Turtle-nya malah langsung kereset. Dan mereka semua mundur teratur, mundur kembali pergi ke area landing-nya atau mengamankan objektif yang berbeda terlebih dahulu. Iya, nggak mau ngambil resiko untuk melanjutkan adanya kontes di area Turtle tersebut. Dan sekarang bakal coba untuk ditarik ulur kembali. Tapi lihat damage yang diberikan juga udah mulai sakit. Dimana Ki kali ini mulai tertinggal. Dari 19 dari belakang tapi Sorizen justru ditinggalkan begitu saja. Ki menerima damage yang cukup sakit. Boots berhasil untuk menumbangkan Ki di sana. 2 player hilang dari Bigetron Alpha. Wow, 2 player Om dengan sangat cepat menghilang sudah. Tidak ada perlawanan seperti yang lagi akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Tapi di atas ada beberapa wave minion yang bisa dihantarkan oleh Retail untuk masuk ke dalam inner turret. Outer turretnya juga udah berhasil untuk dihancurkan, ditukarkan dengan adanya 2 poin eliminasi plus 1 Turtle dan Keyboy. Bakal coba untuk menarik dengan ada 1 Armor Vendor, tapi Max masih punya HP yang cukup tebal. Tidak bisa untuk ditumbangkan secara instan pastinya karena belum ada follow up juga. Tapi dari itemnya nih Om. Genius One dan juga Glowing One untuk Gashen-nya. Udah menjadi salah satu item wajib ya. Bagi Gashen yang dulunya mungkin Calamity ya. Tapi dengan kehadiran dari Genius One dan juga dengan adanya Glowing One yang sedang di-buff. Dan dari pakitonya dengan penetration item. Ada Hunter Strike bersama dengan 1 buah
Melvic Roar dan bisa jadi itu adalah BO di next side. Oke. Sedikit lagi tapi Ki masih bertahan di bagian belakang. Heavy Crossbow harus menjaga jarak pula. Itu adalah Ruby, bisa aja dia tahu-tahu membalikan momentum dan juga menarik masuk Irina. Yap, dan sepertinya damage dari Marky juga belum optimal. Tapi lihat ada Dagger yang cukup connect. Sakit Marky nggak bisa lagi untuk selamat. Dia nggak punya sprint. Kalaupun sprint, itu Dagger udah connect. Hilang langsung. Sakit banget. Sakit banget, makanya. Itu damage apa? Itu coba makanya memang makanannya ya udah kalau nggak mid laner, god laner tuh udah makanan pasti dari Gashen gitu loh. Tapi Konsil dikeluarin lagi, malah terkena efek dari Dagger, ketahuan posisinya. Harus digagalkan setup yang dilakukan oleh Bigatron Alpha. Oke, disengage lagi. Dan sekarang Onyx masih coba untuk mempertahankan keadaan yang sekarang cukup unggul. Dengan adanya Altar Turret juga sekarang sudah hancur di area top lane. Membuat objektif dari Onyx Esports segera berjalan pastinya. Dan Lord yang pertama dalam 25 detik ke depan bakal muncul. Dimana dari Onyx bakal coba untuk memberikan adanya sebuah vision. Dimana Keyboy terkena charge sedikit. Tapi itu bukan hal yang berarti Keyboy masih punya darah yang cukup banyak. Yap, benar sekali. Di tempat yang berbeda. Mereka semua masih melakukan perencanaan ulang lagi. Tapi Keyboy harus maju perlahan mencari informasi. Keyboy masih tetap di area tersebut. Menghancurkan dulu karena itu Wonder. Karena itu pun akan meng-open map mereka nantinya apabila mereka berada di situ. Oke. Dan sekarang udah mulai terjadi adanya keramaian nih Pak Pulo. Yap. Itu buset dah. Mendadak Gashen dia langsung dia mengantarkan damage yang begitu banyak. Tapi kalau Altar membuat mereka semakin pede lagi untuk berada di area tersebut. Kairi menunggu lagi cooldown yang selesai. Ada mark yang sudah langsung dikeluarkan. Langsung aja terdapat satu player yang tadi langsung diajar juga oleh Kairi di bagian belakang. Double kill dimiliki pula oleh Faramis yang diamankan oleh Sunny Turdina. Max sendirian mau pergi ke arah mana. Sementara untuk Cloud-nya mengamankan langsung ke arah Lord tanpa ada gangguan. Itu tadi mau Numinon Blast tercancel. Yes, Ditarik. Ruby. Ruby. Iya, ada Ruby. Dan Iya. juga Kairi dengan Gashen dia, burst-nya dalam banget tadi. Yap. Dan dia sabar banget untuk nunggu ya, karena memang tadi dari proses skillnya sendiri dari masih cooldown. Yap. Jadi nunggu untuk sword spike-nya cooldown baru akhirnya dia masuk tadi. Dapetin double kill. 4 orang hilang langsung dari fight yang banget begitu cepet ya. Tapi cepat banget, dari Cepet Onyx banget. Esports. Di game yang pertama mereka juga sama seperti itu. Team fight yang terjadi hanya sekejap. Iya. Yep. Oke, kalau begitu ini adalah setup yang begitu baik yang diperlihatkan oleh Gashen ya. Sekali dia ngelempar 5 dagger aja. Wah, udah berasa tuh. Dilemparin 10 dagger langsung hancur tapi Bus sendirian aja menghadapi langsung 3 player. Numeon Blast di bagian belakang. Langsung diajar 5 player sekaligus untuk mendapatkan push sendirian. Tapi lihat 4 resource skill keluar. 4 ultimate. Hanya untuk bisa menumbangkan Bus. Dan sekarang bakal coba untuk dibalikin lagi karena Onyx Esports udah mulai masuk ke arah bottom lane. Lord berjalan di arah atas. Bakal coba untuk menjadi sebuah distraksi. Inner turret di arah bottom lane akan menjadi korban selanjutnya harusnya. Tapi belum ada minion yang berjalan. Yap, benar sekali. Sementara itu untuk sekarang kita lihat ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports untuk berada di area tengah. Ceweknya sudah bergabung, tetap akan mempertahankan stacknya. Around Feria dari tadi juga masih connect. Sementara KY berusaha untuk maju ke bagian depan. Yap, mereka mendorong mundur pemain dari Onyx. Oke. Max-nya nih. Max kalau ketahuan bisa aja nih dikorek habis-habisan. Ini Max bahaya banget sih. Tapi sepertinya akan ketahuan kah? Tapi ternyata tidak. Tidak. Dia berjalan ke arah tengah. Membersihkan wave minionnya terlebih dahulu. Dan buat dari Bigatron Alpha sekarang juga harus disingkir. Dan ternyata Max ketahuan. Oke, langsung aja tuh maju dan hilang. Ini yang kita sebutkan tadi. Max harus jauh lebih berhati-hati dan juga ada serangan yang memang dilakukan secara bersama oleh pemain Onyx Esports dengan adanya blessing dan juga ke altar. Hilang sudah secara cepat. Hanya sepersekian detik. Bigatron Alpha rata. Wipe out by head and shoulders. 5 player langsung dihilangkan lagi-lagi. Keren banget tapi itu setupnya serius. Itu keren banget setupnya. Dan sekarang mereka hanya tinggal membuat base ini hancur dan selesai. Selesai sudah. Selesai. Game kedua untuk Onyx Esports dengan sangat jelas tadi menghancurkan keseluruhan pemain dari Bigatron Alpha tanpa ada sisa. Hanya dalam sepersekian detik saja.